Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Kimia Pangan yang beranggotakan saya, Emraf Kena Putra dengan NIM 06101282380116. Saya Nabila Aprilia Putri dengan NIM 061011822285. Saya Bingkas Riwayuni dengan NIM 06101282328036. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi pertemuan ketiga, yaitu tentang daging, unggas, dan makanan laut. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menyadari pentingnya manfaat teori dan praktis ilmu kimia yang kreatif dan inovatif dalam konsep kimia pangan, maupun mendukung ketahanan pangan, memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, serta menciptakan sistem pangan yang lebih sehat, efisien, dan berkelanjutan. Kerusakan pada bahan pangan terjadi karena aktivitas mikroba, reaksi enzimatis, serta faktor fisik dan kimia. Pada daging sapi, ayam, dan bebek, mikroorganisme seperti bakteri pembusuk dapat berkembang cepat jika penyimpanan tidak tepat. Udang dan cumi-cumi mudah rusak karena kadar air dan enzim yang tinggi mempercepat pembusukan. Faktor lingkungan seperti suhu tinggi, kelembapan, dan paparan oksigen juga mempercepat kerusakan. Selain itu, reaksi oksidasi lemak dapat menimbulkan bau tengik, seperti aktivitas enzim dalam jaringan mempercepat perubahan warna, tekstur, dan rasa. Semua faktor ini membuat pangan cepat menurun kualitasnya bila tidak ditangani dengan baik. Pencegahan kerusakan pada daging sapi, ayam, bebek, udang, dan cumi-cumi penting untuk menjaga mutu, gizi, serta keamanan, karena bahan ini mudah rusak akibat mikroba, enzim, dan oksidasi lemak. Maka pencegahan dilakukan agar kesegaran tetap terjaga, umur simpan lebih panjang, dan produk aman dikonsumsi. Daging sapi sangat mudah rusak akibat aktivitas mikroba dan oksidasi lemak. Untuk mencegah kerusakan, teknik pendinginan sangat penting agar pertumbuhan bakteri dapat ditekan. Selain itu, metode pengemasan vakum atau modified atmosphere packaging sering digunakan untuk menjaga kesegaran, memperlambat oksidasi, dan memperpanjang masa simpan daging sapi. Daging ayam memiliki kadar air tinggi sehingga cepat terkontaminasi bakteri. Pencegahan dilakukan dengan penyimpanan suhu rendah sejak pemotongan, pencucian menggunakan air bersih, serta pembekuan cepat agar kesegarannya tetap terjaga. Teknik ini dapat mengurangi pertumbuhan mikroba, penyebab bau dan lendir. Daging bebek lebih berlemak dibanding ayam sehingga rawan tengik. Supaya pencegahan meliputi pendinginan untuk memperlambat aktivitas mikroba, serta penggaraman atau pengasapan sebagai metode tradisional untuk menghambat pertumbuhan bakteri dan memperpanjang umur simpannya. Cumi-cumi mudah mengalami penurunan mutu akibat aktivitas enzim dan mikroba. Pencegahan dapat dilakukan dengan pendinginan menggunakan es curai sejak penangkapan, pembekuan untuk memperpanjang umur simpan, serta penyimpanan dalam wadah tertutup yang higienis agar tetap segar lebih lama. Udang harus ditangani dengan cepat setelah ditangkap, biasanya langsung diberi es di kapal, pembekuan cepat, dan glazing mencegah kerusakan tekstur serta mempertahankan warna segar udang. Kesimpulannya, kerusakan pada daging sapi, ayam, bebek, udang, dan cumi terutama disebabkan oleh aktivitas enzim, oksidasi lemak, serta pertumbuhan mikroba. Pencegahannya berkaitan erat dengan prinsip kimia, yaitu memperlambat reaksi enzimatis dan oksidatif melalui pendinginan, pengemasan kedap oksigen, penambahan antioksidan, atau pengasapan. Dengan pengendalian kondisi suhu, oksigen, dan kelembapan, laju reaksi kimia yang merusak kualitas daging dapat ditekan. Hal ini tidak hanya menjaga kesegaran, aroma, dan rasa, tetapi juga memperpanjang umur simpan serta menjamin keamanan pangan bagi konsumen. Itu saja penjelasan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.